Satu hal yang menyebabkan sebuah masalah menjadi makin runyam, makin sulit terselesaikan adalah ketika seorang yang menghadapi masalah itu atau diserang oleh masalah itu menolak mentah-mentah, tidak menerima bahwa dia bermasalah. Dia membohongi dirinya, bahkan mengaku di hadapan orang baik-baik saja. Padahal sebenarnya dia sudah habis-habisan, kesulitan, bahkan sudah jatuh. Dan kalau sudah jatuh, tambah tertimpa tangga, tambah jatuhlah dia. Tapi masih saja seringkali kita gengsi, tidak mau mengakui bahwa kita sedang punya masalah. Kita sedang jatuh di dalam sebuah pergumulan yang begitu berat. Karenanya jangan buru-buru mengelak, jangan juga buru-buru menolak. Tetapi mari temukan ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di balik masalah yang melabrak hidup kita, yang makin galak menyerang kita, sampai hati kita tercabik-cabik dan jiwa kita rasa terserak, habis-habisan terpecah. Masih ada harapan, dan selalu ada harapan buat orang yang berjalan bersama dengan topangan Tuhan yang maha bijak itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan hari ini, mengajak kita merenungkan dua bagian Mazmur. Pertama-tama Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Satu ayat lagi masih dari Mazmur, kali ini pasal 126 ayat 2, 5, dan 6. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Satu jaminan yang sebenarnya Tuhan sediakan buat kita yang mengalami kejatuhan adalah bahwa tidak akan jatuh tergeletak bila seseorang tidak mengelak, tidak menolak bahwa dirinya sedang ada di ambang kejatuhan itu. Seringkali penolakan dan pengingkaran bahwa diri sedang mengalami masalah terkait oleh berbagai macam problema, bahkan seperti sedang ditabrak, sedang dilabrak dengan makin galak oleh masalah dan problema hidup yang sering memunculkan dilema. Pada saat itulah kita sebenarnya perlu untuk belajar menerima. Jangan buru-buru mengelak apalagi menolak. Karena setiap orang punya masalah. Tapi kalau kita tolak, kita mengelak daripadanya, bisa-bisa justru tumbuh masalah baru yang lebih berat dari masalah yang pertama. Karenanya apa yang diajarkan lewat Sabda Tuhan hari ini dari dua Mazmur mau ingatkan kita. Pertama dari Mazmur 37. Di situ ada janji bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Berarti kalau di dalam bahasa Inggris digunakan kata bahwa every steps, setiap langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu are ordered, ditetapkan oleh Tuhan. Ditetapkan bukan berarti kita bagaikan robot, Tuhan seperti memegang remote control dan lalu kemudian kita diatur begitu rupa sampai tidak berkutik apa-apa. Sesungguhnya bukan. Tuhan menetapkan dengan cara apa? Dia menemani. Menetapkan berarti apa? Dia bersama dengan orang yang melangkah itu. Bukan menetapkan lalu membiarkan dia berjalan sendiri. Dan dijelaskan lagi bahkan dalam ayat 24, bila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Berarti penetapan Tuhan akan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, itu berarti Tuhan menopang orang itu.
Bukan menetapkan seperti takdir misalnya tidak bisa diubah. Bukan seperti itu. Tapi penetapan Tuhan itu seiring bersama dengan topangan tangannya. Ini yang memberi kepada kita kekuatan. Kalau Tuhan tetapkan kita ada dalam kondisi masalah yang berat, sesungguhnya Tuhan juga sedang menopang kita. Kalau kita digiring masuk kepada sebuah kondisi, Tuhan juga yang akan menuntun kita untuk lepas dari kondisi yang berat itu. Karena setiap kali Tuhan antarkan kita ke satu ujian hidup, Dia bersama dengan kita saat kita diuji. Ini yang seringkali kita tidak sadari ketika masalah datang. Karena orang berpikir bahwa kalau masalah itu ada dalam hidup manusia, berarti Tuhan sedang meninggalkan dia. Ini salah kaprah. Justru saat masalah datang menimpa hidup orang percaya, saat itu Tuhan makin dekat dengan orang percaya itu. Saat itu Tuhan sedang menggendong, menopang, memapah agar dia tidak jatuh tergeletak. Bukan tidak pernah jatuh, tapi tidak jatuh tergeletak. Tidak sampai hancur dan habis-habisan. Kalaupun kita merasa marah, kecewa, itu belum habis-habisan. Tetapi saat itulah Tuhan sedang dengan tangannya yang maha bijak menopang kita agar tidak tergeletak. Dan Mazmur 126 ini Mazmur yang bicara tentang pemulihan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dikatakan bahwa dalam Mazmur 126 pemulihan dari Tuhan itu bagaikan mimpi, terjadi luar biasa. Dan sampai saat itu mereka penuh dengan tertawa, ada sukacita, dan ada sorak-sorai dari mulut mereka. Ada puji-pujian karena melihat bahwa kalau seorang bisa pulih, itu karena Tuhan yang melakukan perkara besar itu. Bukan terjadi otomatis, bukan terjadi karena upaya kita, usaha kita, tapi terjadi karena Tuhan yang berupaya, berjuang, berusaha untuk kita. Ini penghiburan, ini kekuatan. Tapi fakta dan realitanya bukan berarti saat Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang yang percaya dan dipulihkan oleh Tuhan, bukan berarti tidak ada yang namanya air mata, tidak ada yang namanya tangisan. Justru ditegaskan lagi dalam Mazmur 126 ayat 5-6, yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berarti jalan menuju sorak-sorai itu seringkali melewati ngarai penuh air mata, melewati lembah yang penuh dengan duka cita, tapi puncak kemuliaan tampak di depan mata. Begitu juga untuk seseorang bisa menerima berkat, pulang dengan sorak-sorai bawa berkas, itu melewati jalur, melewati jalan, tangisan, air mata, dan penuh dengan kepedihan saat menabur benih. Ini mengingatkan kepada kita bahwa saat masalah melabrak dengan makin galak membuat air mata kita terus mengalir, kita susah, merasa di jalan buntu, jangan langsung mengelak, apalagi menolak kebuntuan hidupmu. Akui itu di hadapan Tuhan dan hadapi itu bersama dengan Tuhan. Topangan tangan Sang Maha Bijak itu memberi kekuatan buat kita. Dan bila kita ditopang oleh Sang Maha Bijak, maka kita akan bersuka penuh dengan gelak tawa, sukacita surgawi memenuhi hati kita. Kenapa? Bukan karena ada upah besar di sorga, tapi karena topangan tangan Tuhan yang membawa kita ke sorga. Itu kita alami, kita digendong sampai kita tidak tergeletak saat jatuh. Kalaupun jatuh, Tuhan memapah dan memegang kita. Ini janji sabda Tuhan. Saat ini mungkin kita sedang mengalami galaknya masalah menyerang kita, menabrak dan melabrak kita. Jangan takut, hadapi bersama Sang Maha Bijak. Dia mau kita bersuka penuh dengan gelak saat menghadapi berbagai macam kesusahan, supaya jiwa kita tidak jatuh tergeletak. Topangan tangannya berlaku buat kita. Ayo, beri dirimu ditopang olehnya. Tuhan mengasihi kita, apapun masalahmu, Tuhan sedang bersama denganmu. Amin.